Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara kondang yang sangat terkenal beberapa minggu ini, yakni Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS, kuasa hukum dari TPUA, dan kuasa hukum dari 12 nama yang diduga akan menjadi tersangka nih teman-teman di Polda Metro. Dan hari ini Kozinudin itu mendatangi Polda Metro dan mengkonfirmasi bahwa memang 12 nama itu sudah diberikan surat panggilan dari Polda untuk menjalani pemeriksaan. Tapi kabar yang datang dari Kozinudin, 12 orang itu katanya tidak akan hadir pemeriksaan, termasuk Roy Suryo, Rismon, dan Tifa. Kok nggak mau datang gitu? Ada apa ini? Apakah mereka ini pengecut, teman-teman? Nanti kita dengarkan seperti apa penjelasan dari Kozinudin ya. Dan apakah memang mereka sedang menghindari status tersangka mereka ketika selesai diperiksa? Selain itu teman-teman, ada video di mana Refly Harun dengan PD-nya mengatakan bahwa Anies konon kabarnya sudah ditawari 3 kali jadi menteri. Tapi Aniesnya nggak mau. Dan menurut Refly, Anies akan mau kalau menjadi wakil presiden. Ngimpi. Aduh, orang-orang ini ya. Dan saya juga punya beberapa tayangan teman-teman yang tidak kalah luar biasanya. Di mana Bang Firdaus Oiwobo ini merujak habis-habisan Roy Suryo CS sampai mengatakan mereka ini ODGJ, teman-teman. Wah, ini keras banget sih kritikan dan juga serangan dari Bang Firdaus Oiwobo. Dan nanti terakhir kita juga akan melihat siapa sosok ketua baru dari TPUA yang mungkin akan ditumbalkan lagi nih oleh Egy Sujana. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Anies itu saya dengar sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Wallahu alam tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukannya unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah, menurut saya kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk, ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Wow, kalau Gibran di-impeach baru dia mau. Oh, berarti dia nggak mau masuk kabinet karena ada Gibran gitu ya? Takut tersaingi gitu ya? Takut tenggelam nanti gitu ya? Atau takut disuruh-suruh sama Gibran gitu ya? Kasihan banget abah kalian itu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau izin, saya live. Sebelum melakukan konferensi pers, sedikit boleh ya Pak Ustadz ya? Halo, Assalamualaikum. Kozinudin Pak Ustadz panggilannya coy. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya, gimana? Apa agendanya hari ini di Polda? Pak Ustadz. Kan ada panggilan terhadap klien kita ada 9 nih. Makanya kita mendatangi Polda untuk memberitahukan kebijakan kita terkait 9 klien kita yang sudah dipanggil Polda. Ada yang dipanggil sebagai terlapor, saksi terlapor ya, ada sebagai saksi. Hari ini kita datang untuk menyerahkan surat. Kalian punya kondangan sama beta sekarang. Terhadap panggilan itu seperti apa, begitu. Oke. Dan kami konfirmasi sudah dipanggil dan sudah kami terima panggilannya, yakni yang pertama klien kami atas nama Sunarto sebagai saksi. Sunarto. Yang dia adalah seorang YouTuber yang sebelumnya juga sudah pernah dipanggil. Dan pemeriksaannya akan diperiksa hari ini pada hari Senin 11 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian yang kedua ada Arif Nugroho. Dia adalah seorang jurnalis, anggota dari SNN begitu, juga hari ini akan diperiksa. Kemudian yang ketiga ada klien kami atas nama Roy Suryonoto Diprojo sebagai saksi terlapor, juga sudah menerima surat panggilan polisi dan akan diperiksa hari Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian selanjutnya ada Rizal Fadilah, saksi terlapor juga akan diperiksa pada hari Selasa 12 Agustus 2025. Juga Kurniati Royani juga akan diperiksa pada Selasa 12 Agustus 2025. Kemudian menyusul ada Rustam Effendi, ini juga saksi terlapor.
akan diperiksa pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 10.00. Kemudian ada Nurdiansah Susilo, saksi terlapor nanti akan diperiksa di Kamis 14 Agustus 2025. Dan yang ke-9 ada Rismon Sianipar selaku saksi terlapor juga akan diperiksa pada Kamis 2025, 14 Agustus. Dan kami perlu juga informasikan bahwa saksi terlapor lainnya yakni Abraham Samad juga kami konfirmasi sudah menerima panggilan sebagai saksi dan akan diperiksa pada hari Rabu. Hari Rabu berarti tanggal 13 Agustus ya, bersamaan dengan Rustam Effendi. Wow, banyak sekali yang dipanggil teman-teman minggu ini ya. Namun demikian kami ingin sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kami tegaskan di depan Reskrim Polda Metro Jaya bahwa klien kami telah menerima surat panggilan dan panggilan itu patut. Namun demikian kami diutus oleh klien kami untuk datang menyerahkan surat kepada Polda Metro Jaya sehubungan dengan panggilan-panggilan tersebut. Pertama, panggilan tersebut belum bisa dipenuhi klien kami karena klien kami pada jadwal-jadwal yang berkenaan yang saya sebutkan tadi ya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kok belum bisa? Yang menjelang 17 Agustus 2025 ini sudah teragendakan berbagai agenda jelang perayaan 17 Agustus 2025 hari kemerdekaan. Alasan Jadi aja dalam ya kan. konteks untuk menghormati hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang puncaknya akan dirayakan di 17 Agustus 2025, klien kami sudah ada jadwal-jadwal yang sudah tersusun sehingga tidak bisa memenuhi panggilan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, termasuk yang hari ini. Hari ini atas nama Arif Nugroho dan atas nama Sunarto juga tidak bisa memenuhi panggilan karena sudah teragenda jadwal yang lainnya. Alasan Yang aja kedua, orang-orang kami ini perlu kan. tegaskan bahwa di dalam KUHAP memang ada proses untuk pemanggilan selanjutnya. Artinya ketidakhadiran klien kami ini bukan berarti mangkir, bukan tanpa keterangan. Jadi secara resmi kami nanti akan menyerahkan surat pertama tentu saja kepada penanggung jawab proses penyidikan ini, yakni kepada Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya ya. Jadi Reskrimum nanti kita kirim surat, ditujukannya sebenarnya kepada Kapolda Metro Jaya, apalagi Kapolda Metro Jaya kita kan baru yang sekarang ya. Mudah-mudahan Nggak ada yang mau datang pemeriksaan nih, bisa aduh. memberikan argumentasi bahwa memang tidak ada panggilan yang diabaikan. Ada banyak agenda kegiatan yang berkaitan dengan perayaan, termasuk klien kami kan juga sedang mempersiapkan buku dalam rangka di launching di tanggal 17 Agustus 2025. Aduh, mempersiapkan buku katanya. Nah, buku yang dipersiapkan oleh mereka ini teman-teman, buku terkait dengan kepalsuan ijazah Pak Jokowi yang isinya entah omon-omon, entah hasil-hasil penelitian abal-abal mereka. Tapi ya kecewa nih. Aduh, kemarin si Rismon teriak-teriak, Jokowi pengecut, Jokowi ini, Jokowi itu. Rupanya mereka semua yang pengecut teman-teman. Gak ada yang mau datang pemeriksaan loh. Alasannya sudah terjadwal untuk upacara kemerdekaan, untuk perayaan kemerdekaan. Aduh, alasan aja itu. Ini kan pemeriksaan cuma ya sehari. Aduh, apa takut nanti habis diperiksa langsung jadi tersangka gitu? Jangan sampai takut gitu ya kan. Kalau takut ya ngomong aja takut, jujur gitu. Jujur, biar enak kita menerimanya. Jangan neriakin Pak Jokowi pengecut terus kalian yang lebih pengecut ya kan. Jangan sampai. Tapi teman-teman, saya lihat video-video mereka tadi itu ya, mereka datang ke Kompolnas untuk mengadukan Pak Jokowi. Dan setelah ke Kompolnas mungkin dia kemana lagi ya, Komnas HAM kali ya. Iya, hari ini mereka ke Komnas HAM teman-teman, untuk mengadukan Polda Metro, untuk mengadukan Pak Jokowi, mengadukan kriminalisasi. Ini mereka tidak datang pemeriksaan, tapi ya keluyuran doang di Jakarta gitu, datang ke kantor-kantor minta bantuan ya kan, minta perlindungan ya kan. Ya mereka yang jadi tersangka kok mereka jadi pencari perlindungan ya kan. Saya bayar pajak. Iya. Lalu pajak itu dikelola oleh Menpora. Lalu Menpora membeliin itu panci, cotton bud sama spring bed coil, sapu lidi apa segala itu. Dan itu semuanya dibawa kabur sama si Roy Suryo. Ya saya laporin gitu loh. Jadi yang abang laporin panci, cotton bud, cotton bud, cobek, sodet, Cobek ya masak kan? apa segala itu bang. emang diambil sama Rosuryo atau gimana sih bang? Dibawa bang, 2 kontainer bang, dibawa, ditegur sama Menpora, suruh balikin panciku. Asik. Ya, buat selain kita minta maaf ya, ini lagunya dirusak sama Bang Firdaus. Bercanda om kakak, bercanda. Kenapa abang sampai sebel banget sama dia tuh bang? Kalau mau nanya Rosuryo, nanya sama ini bang,
dokter rumah sakit jiwa, Bang. Kalau nanya kenapa Roy Suryo, itu pasti jawabannya ada sama dia, Bang. Kalau mas saya pasti nggak ketemu jawabannya, Bang. Karena dia lebih ke ODGJ, Bang. Jadi dia kayak ODGJ, Bang. Abang curiga nggak apa-apa ya, namanya curiga disampaikan nggak apa-apa ya. Iya. Ya mungkin karena bagus sekali dipikirnya, jadi diangkat ya. Kayaknya waktu itu menjabatnya diangkat SBY, dipecat Jokowi kayaknya. Sakit hati. Iya, sakit hati, Bang. Karena memang ada foto di mana Roy Suryo dengan Pak Jokowi ini Iya. lagi santai bareng begitu kan, Iya. berdiri bareng. Mesra-mesraan ya kan. Waktu itu terus nggak diladeni. nggak diladenin, sakit akhirnya hati. kesel gitu kan. Jadi faktor sakit hati tadi ya. Iya, sakit hati. Jadi abang laporkan dan kemudian jadi jelas ini laporannya adalah penggelapan terhadap Penggelapan Panci. terhadap Panci ya. Ya. Panci aja tuh macam-macam. Panci ada berapa sih bang yang gelapin bang? Nggak tahu jumlahnya berapa, tapi yang jelas yang paling terhina di dunia ini nyolong Panci, Bang. Gitu, Iya. Bang. Ya kan, ini Panci ini kan punya emak-emak gitu loh. Masa seorang laki-laki Panci aja dibawa kabur kan gitu. Ya kan banyak Jadi bang, laki-laki hina banget, mainan Panci kan banyak bang. Enggak, Bang. Jarang. Ya. Kalau mama sering, Bang. Hah? Kalau laki-laki berjiwa mama kayaknya iya. Iya. Lagi-lagi Bang Roy berjiwa Suryo. mama. Iya, negara kacau balau gara-gara si Rismon sama si Roy Panci, Bang. Gitu. Kok gara-gara dua orang itu aja bisa kacau bang? Iya, karena Hebat sekali mereka. beritanya kagak ada yang lain mereka. Makanya saya bilang tadi pemerintah harus membentuk cyber ODGJ, Bang. Apa itu cyber? Cyber itu ODG. khusus buat mereka berdua gitu, nangkepin mereka berdua. Jadi karena ini orang udah nggak wajar lagi, Bang. Tapi Secara- kan begini bang, Ah. mereka berdua ini kan namanya pemain filmnya kan, Iya, sebenarnya kan betul. ada sutradaranya, Sutradaranya, ada betul. juga yang bagian gambar-gambarnya itu kan, Iya, yang betul. blow up mereka terus di TV-TV itu bang. Menurut abang gimana tuh? Kan ada TV juga yang suka juga mengupload mereka tuh bang sebagai presenter atau apa dalam perdebatan tuh bang. Jadi Gimana, gini, Bang, awal mula mereka belum viral ini kan tadinya mereka jalan berdua aja, Bang. Mm-mm. Gitu loh. Berdua aja. Iya, awal mulanya lagi Dokter belum Viva viral. nggak diajak? Hah? Dokter Viva nggak diajak? Belum awal mulanya mereka kan tadi rencananya memang Cuma berdua ini aja. iya berdua. Nah Iya terus kan? Egy Sujana ngapain bang? Belum, Bang, belum. Belum ada. Ini Masih tidur. awal mulanya dia belum. Nah coba cerita bang ini bang. Awal mulanya mereka Masih belum begitu tidur, ya gila, kan? Bang. Awal mulai belum. Ya, gilanya belum parah lah, belum kronis. Masih Oh, stadium belum 1 awalnya. kronis. Roy Suryo sama Roy Panci masih. Bang kan takut dilaporin sama Roy Suryo Nggak bang? apa-apa, laporin aja. Karena dia duluan masuk nanti. Iya, gak ada masalah. Jadi awal mulanya Roy Suryo sama si Rismon, Ya. ya kan? Jadi mereka buat ini, lalu ada lagi, Bang, rombongan ODGJ lagi, gabung lagi sama mereka, Bang. Jadi tuh barang, Bang, gitu loh. Makin didukung lah mereka karena ada dapat suplemen baru dari si ODGJ yang lainnya. Akhirnya mereka jadi, Bang. Makin menjadi gitu loh. Ya. Ada di sini pindah. Rombongan Dari mulai ini ODGJ pindah ke ya sini. kan. Ini kasus pindah lagi. Terakhir skripsi, Bang. Ya. Lama-lama ntar akte kelahirannya Gibran gitu. Ujung-ujungnya cucunya, Bang, John Etes. Intinya yang harus dihentikan pemeriksaannya adalah para pejuang ke-12 terlapor dan bukan Pejuang! sebaliknya. Karena Ngeri para kali terlapor pejuang. itu tidak dilaporkan oleh Pak Jokowi. Yang melapor itu orang-orang yang tidak berhak untuk melaporkan. Sedangkan Pak Jokowi sendiri tidak melapor. Siapa yang memfitnahnya? Siapa yang mencemarkan namanya? Dan juga itu bukan fitnah. Karena fitnah itu adalah berita bohong. Sementara yang disampaikan selama ini oleh para pejuang ke-12 tokoh terlapor adalah berita yang sebenar-benarnya. Apa tuh? Fakta Apa tuh? yang benar. Dan kalau merasa tercemar, ya karena ulahnya Pak Jokowi sendiri. Hah? Itu yang kami sampaikan. Dan sebagai rakyat, saya berharap segera hentikan pemeriksaan dalam penyidikan kepolisian Polda Metro Jaya. Mudah-mudahan Pak Presiden mendengarkan ini, para Kompolnas, pimpinan, Apalagi para Bu? menteri yang terkait Apalagi, agar Bu? memperhatikan perjuangan kami sebagai rakyat Indonesia. Ada perubahan dalam struktur organisasi dan hanya karena bila kaum berubah maka bangsa dapat berubah. Itu adalah firman Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi emak siapa tuh? Coba dibawa pulang dulu emaknya, kasihan. Janganlah ditarik-tarik emak-emak seperti itu di dalam kasus-kasus yang gak jelas seperti ini. Kasihan emak-emak loh, kasihan banget loh. Ayolah. Kasus laporan kita terhadap Roy Suryo, Vitor, Hermanto dan beberapa orang lainnya, Tifa dan Hermanto tersebut kita sudah terus berjalan gitu. Saat ini juga saya berada di Malaysia, saya harus pulang malam ini untuk mendampingi pemeriksaan besok. Nah, jadi fokus serius isu-isu mengenai percuma kita melaporkan akan diabolisi dan amnesti oleh Pak Presiden, justru itu adalah wacana
yang terus digembar-gemborkan Roy Suryo. Bagi kami, Roy Suryo tidak usah sombong, tidak usah merasa hebat ya, karena berbeda laporan-laporan atau kejadian-kejadian sebelumnya. Ini adalah satu parah dan satu kejahatan yang kita anggap mempermalukan dan memperolok-olok Pak Jokowi dan keluarganya. Kami meminta pihak kepolisian ya untuk terus dan fokus melanjutkan laporan kita ya, terlepas nanti akan mendapat amnesti polisi. Itu menurut saya merupakan satu semangat atau kekebalan hukum buat penjahat-penjahat nanti jadinya. Sebaiknya segera tangkap Roy Suryo dan kawan-kawan yang melanggar ya, termasuk ujaran kebencian terhadap Pak mantan Presiden maupun kepada Pak Iman gitu. Hari ini saya ketua umum diamanahkan oleh Prof. Egy, ya kan, sesuai dengan petunjuk ya, ada suratnya, kemudian di depan Habib Rizik. Ya, lalu kemudian meminta saudara Ismail sebagai sekjen, kemudian meminta saudara Abdullah Al-Katiri sebagai koordinator advokat, dan bendaharanya Ibu Eli dan akan dilengkapi oleh yang lain. Di depan Habib Rizik loh. Di depan Habib Rizik dia menerima surat Egy Sujana, luar biasa. Berarti bohirnya nih Habib Rizik kali ya. Wakil-wakil ketua dan lain sebagainya. Jadi insya Allah saya berharap kita kompak dan solid, ya kan. Hadapi masalah, jangan kemudian kita jalan masing-masing. Kita perlu koordinasi. Karena bagaimanapun yang bentuk TPUA ini adalah sejarahnya Habib Rizik, ya kan? Nah, para ulama, para habaib. Apa ini? Ustadz Felix diprotes olahraga bawa bendera. Ya ngapain pula olahraga bawa bendera? Ngapain sih olahraga bawa bendera? Pakai topi gitu lagi. Mana orang olahraga? Ustadz Felix, kawannya Kosinudin, satu benderanya Kosinudin. Dia suka bendera One Piece itu karena warnanya backgroundnya mirip dengan bendera Amerika kemarin, teman-teman. Mirip dengan bendera Hizbut mereka kemarin, teman-teman. Jadi mungkin lagi nostalgia gitu ya kan? Kenapa nggak boleh? Aduh, Felix. Guys, yang datang di sini yang tahu One Piece itu cerita bajak laut atau bukan? Bajak laut. Gimana, Mas? Kenapa ini? Oke, gimana Mas? Gimana? Oh, anak muda ini lagi negur rombongannya Felix. Kok bawa bendera-bendera begitu gitu kan? Kan kemarin pemerintah sudah bilang jangan gitu kan. Guys, sebenarnya ini tempat publik atau bukan, guys? Publik. Oke. Yang mau aku ajarin, guys, adalah problematikanya cerita One Piece bukan bajak laut, Mas. Bukan bajak laut, Mas. Ceritanya tau nggak tentang apa? Tentang orang sewenang-wenang. Dan orang tuh nggak suka dengan orang sewenang-wenang. Paham nggak maksudnya? Nanti kalau misalnya memang ada aturannya kasih tahu kita. Nah kalau ada aturannya, aku pasti taat aturan dong. Ngapain aku terus kemudian nggak taat aturannya, nggak sih? Waduh, Bro Felix. Udah lama sih nggak ngeliat Bro Felix ini ya kan. Aduh, kemarin aktif di podcast sana sini ya kan, diundang-undang ya kan. Keren juga Bro Felix sekarang ya, sudah membaur gitu, sudah mencair kemana-mana dia. Ini kawannya sini teman-teman, kawannya si siapa? Kocinudin, satu ideologi dengan Kocinudin, satu bendera pula mereka. Hizbut Tahrir itu teman-teman. Nah itu bendera mereka itu teman-teman. Dan ya kalau kita lihat Felix ini sudah apa ya? Mungkin sudah berkamuflase gitu. Tapi biarkan aja lah. Kita pantau aja pergerakan-pergerakan orang-orang mereka ini. Karena kan kalau nggak salah dulu Felix itu dianggap orang nomor 2 paling radikal di Indonesia teman-teman ya kan. Nih makanya harus diwaspadai orang-orang ini teman-teman. Dan terkait dengan pemanggilan 12 orang saksi dan juga saksi terlapor, kok mereka nggak mau gitu datang pemeriksaan? Alasannya ya sudah ada jadwal untuk 17 Agustus. Padahal hari ini mereka ke Komnas HAM mengadu ya kan. Ya kerjaan mereka ini sebenarnya ya kemarin di hari Jumat datang ke Kompolnas, sekarang datang ke Komnas HAM, besok datang kemana lagi mereka nih teman-teman. Ya semua kayaknya kantor-kantor yang bisa memberikan mereka perlindungan, ya mungkin dia datangi gitu, dia ngemis-ngemis di situ gitu. Karena ya tujuan mereka teman-teman ya untuk menunda status mereka ini menjadi TSK atau tersangka. Karena kan ya kalau mereka memang mau cepat-cepat selesai, ya mereka tinggal datang dong ke Polda Metro, datang dipanggil sebagai saksi, datang kan, tidak
setiap hari gitu dipanggil. Cuma 1 hari doang loh. Alasannya sudah ada jadwal, rangkaian dan segala macam. Aduh, lagu lama. Padahal kita udah seneng banget nih. Udah seneng pengen ngelihat mereka diperiksa Polda sebagai saksi terlapor. Ini kan bukan lagi klarifikasi, tapi saksi terlapor. Dan kemungkinan besar ya, kalau memang ada indikasi, nah bisa naik menjadi tersangka statusnya. Atau nggak pulang lagi gitu dari Polda Metro, langsung pakai rompi. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Tapi konferensi pers dari Kojinudin tadi, aduh, mengecewakan banget teman-teman. Sudah neriakin Pak Jokowi pengecut, rupanya mereka yang pengecut teman-teman. Aduh, kirain mereka ini mentalnya mental pemberani ya kan. Ya, kalau memang mereka punya bukti kuat untuk dihadirkan di hadapan penyidik ataupun di pengadilan, ya tinggal datang aja di pemeriksaan. Tunjukin semua bukti-buktinya di depan penyidik gitu kan. Ini buktinya saya, ini bukti saya nih. Iya kan, atau di pengadilan nanti ya kenapa ngapain takut gitu. Justru kalau Anda punya bukti kuat, Anda senang kalau cepat naik pengadilan karena Anda bisa membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi kan selama ini memang bukti Anda nol besar, nggak ada yang bisa menjelaskan secara detail dan rinci dan faktual bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Nggak ada sama sekali. Dan pihak UGM sudah siap memberikan kesaksian di pengadilan nanti terkait dengan data-data ataupun riwayat pendidikan Pak Jokowi ketika berkuliah di Universitas Gadjah Mada. Inilah yang mereka takutkan sebenarnya teman-teman. Mereka ini selalu menunda-nunda masuk pengadilan karena ya lagi-lagi yang saya bilang tadi. Dan bagaimana penilaian kalian dengan Bang Firdaus Oyobo yang mengatakan bahwa mereka ini ya dugaan kuatnya ODGJ teman-teman, dan gerombolan ODGJ katanya. Ya saya sih agak-agak gimana gitu ya kan, agak-agak menikmati aja sih ucapan-ucapan dari Bang Firdaus. Dan sepertinya orang yang paling pas ngajak diskusi, ngajak debat si Rismo dan Roy Suryo itu Bang Firdaus Oyobo. Itu lawan dia sebenarnya teman-teman, lawan yang paling setara lah gitu ya kan. Karena Bang Firdaus juga kan ahli praktisi hukum, jadi bisa menjelaskan bagaimana detail-detail hukum yang akan dihadapi Roy Suryo CS nantinya karena memfitnah dugaan pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Lampu saya di belakang sudah mati. Dan ya saya lupa cas tadi teman-teman. Harusnya ke cas tadi biar masih estetik ya kan. Kalau kayak gini udah kurang estetik nih tampilannya nih. Udahlah, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.